Halo teman-teman semuanya, apakah kalian semua sudah tahu bahwa kasus pelecehan seksual yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 4.342 kasus. Menurut data dari Komnas Perempuan, kasus pelecehan terhadap perempuan telah mencapai 330.097 kasus pada tahun 2024 dan naik 14,17% dari tahun sebelumnya. Walaupun begitu, data tersebut tidak mencerminkan kasus yang sebenarnya. Lebih mirisnya lagi, beberapa korban dipaksa untuk tidak menceritakan atau melaporkan tindakan tersebut. Pelecehan seksual merupakan segala sesuatu tindakan, baik secara fisik, verbal, maupun daring, yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok. Hukum untuk pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang KPK. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan 3 bagian-bagian pelecehan seksual. Yang pertama ada pelecehan seksual verbal, yang kedua ada pelecehan seksual fisik, yang ketiga ada pelecehan seksual secara daring. Nah, pelecehan seksual verbal contohnya seperti menggoda atau bersiul dengan nada yang cabul. Dan yang kedua ada pelecehan seksual fisik, contohnya seperti menyentuh, memeluk, dan meraba tanpa izin. Dan yang ketiga atau yang terakhir pelecehan seksual secara daring, contohnya seperti berkomentar yang tidak senonoh. Untuk mencegah kasus pelecehan seksual, kita bisa melindungi diri kita sendiri dengan menjauhi lingkungan pergaulan yang buruk. Dampak dari pelecehan seksual juga memberikan rasa trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi korbannya, baik secara fisik maupun mental. Akibat trauma ini, korban bisa mengalami masalah dalam hubungan pribadi, terisolasi secara sosial, dan juga masalah kesehatan yang berkepanjangan. Oke teman-teman, tadi kan saya sudah menyebutkan nih dampak-dampak apa saja yang akan terjadi jika kita terkena kasus pelecehan seksual. Sekarang saya akan menyebutkan 5 tempat yang paling rawan terjadi kasus pelecehan seksual. Yang pertama, ada di gang atau lorong sempit. Yang kedua, ada di area parkir gelap. Yang ketiga, ada di jalur pejalan kaki sepi. Yang keempat, ada transportasi umum. Dan yang kelima nih teman-teman, yang paling sering terjadi kasus pelecehan seksual, yaitu ada di area kampus atau sekolahan. Lima cara mencegah pelecehan seksual. Yang pertama, tetapkan batasan yang jelas. Tentukan apa yang kamu terima dan tidak terima. Yang kedua, jangan diam jika mengalami pelecehan. Berani berbicara dan laporkan. Yang ketiga, laporkan kepada orang yang dipercaya. Pilih orang yang dapat dipercaya untuk membantu. Yang keempat, edukasi diri tentang pelecehan seksual. Pahami apa pelecehan seksual dan bagaimana menghadapinya. Yang kelima, buat lingkungan yang aman dan nyaman. Nah teman-teman, kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya bawakan dan teman saya bawakan, yaitu pelecehan seksual merupakan tindakan yang dapat melanggar batas pribadi seseorang, yang dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi seseorang, baik secara fisik maupun mental. Maka dari itu, mari kita cegah agar hal tersebut tidak terulang lagi dengan cara saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Sekian materi dan video yang telah kami tayangkan. Maka dari itu, mari kita ciptakan ruang yang aman, nyaman bagi kita semua. Saya atas nama Komang Bagus dari Mendra Astawan. Saya Igusia Yujuli Indrantiri. Dan saya atas nama Putus Karmarani. Kami bertiga dari anggota PIKR SMA Negeri 1 Seririt ingin mempersembahkan sebuah karya video yang berjudul Berani Bicara, Lindungi Diri dari Kekerasan Seksual.